Oke, oke. Udah berapa orang nih? Gue hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ada lumayan sih harusnya ini. 10, 11, 12. Oke. Mau kita mulai aja, guys. Boleh. Ini Oke. ada Santai kok. Santai. Kita santai aja ngobrolnya. So, selamat malam semuanya. Welcome to Ama hari ini. Jadi hari ini kita di sini akan Ama bareng sama Cardano Spot, which is di sini udah ada Alex, juga head BD dari CoinX, terus aku adalah host di sini. Aku ya CM di Telegram dan tentunya ada Anti. Hai guys. Halo, halo Yaya. Terima kasih sudah arrange ngobrol-ngobrol malam ini. Senang banget bisa ngobrol bareng Koin. Yap. Oke, so malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anti, sama Alex. Jadi kita akan bahas tentang kayak Cardano ecosystem. Kebetulan juga Cardano Spot itu adalah part of Cardano ya. Jadi kayak gimana sih ekosistem yang di Cardano, habis itu tentang proyek-proyek yang ada di Cardano juga. Habis itu kita juga bisa ngobrol-ngobrol tentang, apalagi kan ini juga mau menuju bulan ya, jadi lebih ke general topik sih gitu. Oke, so mungkin buat pertanyaan, nggak pembuka sih. Anti, gimana sih Cardano sekarang, Ti? Karena baik-baik saja Mbak Yaya. Ya sebenarnya selalu banyak hal yang terjadi di Cardano at every time ya gitu. Semakin banyak project yang terus masuk buat building dan project-project yang lama juga terus berinovasi buat provide real world cases gitu. Mungkin on top of my mind beberapa hal yang bisa aku share soal ada update-update apa sih di ekosistem Cardano. Yang kepikiran aja yang keingat. Yang pertama adalah Cardano sekarang udah masuk ke di roadmap-nya tuh udah tahap akhir yaitu namanya adalah Voltaire. Jadi Voltaire ini adalah the end of the roadmap roadmap-nya Cardano. Jadi mungkin teman-teman yang familiar sama awal mula dibikinnya Cardano, kita ada beberapa fase ya. Ada Byron, ada Shelley, ada Gauguin, ada Basso. Nah, Voltaire ini the end of the roadmap, yaitu governance era yang mana kita sangat berfokus untuk memberikan decision making dari kemana sih arah Cardano ini ke community. So it's something that we've been working on sekarang. Kita juga lagi running Catalyst Project Fund. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Catalyst Project Fund, itu adalah suatu wujud komitmennya Cardano Foundation untuk terus onboarding project-project baru dan developer baru untuk building di ekosistem Cardano. Jadi itu semacam the way to get funding ya gitu. Jadi kita sekarang lagi running di Fund 11, so kita udah running ini 11 kali. Semuanya bisa join. Jadi kalau misalnya siapapun yang punya idea untuk solving problems menggunakan teknologi itu bisa masukin idenya mereka dan bisa di voting secara decentralized oleh community. Jadi ada holder sama ada staker itu bisa voting idea mana yang bakal dapat funding. Lumayan banyak sih fundingnya. Round ini kayaknya kita ada 50 juta ada. Jadi sebenarnya satu cara yang oke buat teman-teman yang mungkin punya ide. I always encourage orang-orang buat join karena compared sama negara lain, partisipan dari Indonesia tuh masih sangat low. Kayak kita bisa dapat proposal dari Vietnam, misalnya negara tetangga kita tuh bisa sampai 200-250 proposal. Kalau dari Indonesia masih sedikit. Mungkin juga kita kurang marketing kali ya di Indonesia gitu. Beberapa hal lain mungkin kita lagi ngembangin ada namanya Hydra. Hydra itu adalah suatu protokol dia scaling solution sih ya. Jadi gampangnya untuk mempercepat transaksi di Cardano lah. Jadi kayak lubrikannya gitu. Jadi lebih cepat and hopefully itu bisa memudahkan terjadinya real world use cases. Lalu juga ada mungkin satu lagi aku mau share soal Midnight. Midnight ini agak menarik ya soalnya Midnight ini bisa dibilang kayak side chain-nya
Cardano lah. Jadi misalnya kalau kita kirim data lewat blockchain itu kan memang terbuka ya gitu. Jadi supaya bisa di-verify. Tapi kadang-kadang juga kita masih ingin ada some sort of privacy itu data that we send. Jadi Midnight ini provide security untuk data transfer on chain gitu. Jadi mungkin analoginya mungkin kayak kalau misalnya kita kirim surat melalui Midnight itu ditaruh di envelope with special encryption gitu. Jadi hanya penerima yang punya kunci bisa buka what's inside gitu. Lumayan sih, sekarang lagi proses development network DevNet dan udah ada sekitar 1.000 developer yang join terakhir sih. Tapi aku udah lama nggak ngikutin sih, ini aku baca terakhir Desember itu ada 1.000 developer yang mau join DevNet. So ya, many things sih sebenarnya, banyak hal yang terjadi. Tapi itu beberapa yang menurutku lumayan exciting. Gitu ya. Wow, excited ya. Ternyata banyak juga ini a lot happen in Cardano for now. So, oke, aku lupa tadi guys soal untuk ngomongin ke kalian. So, buat di AMA kali ini kita akan ada airdrop. Jadi buat kalian-kalian yang ikuti AMA ini, pantengin dari awal sampai akhir untuk bisa dapat airdropnya, dan juga untuk penanya, 5 penanya terbaik, alias kalian harus nanya secara live ya. Kalian bisa juga mungkin sebelumnya post tuh di komen kayak kalian mau nanya apa aja, nanti dari Mimin Coin X dan dari Alex yang akan milih tuh. Dan nanti saat dipilih kalian bisa raise hand untuk nanya. Nah nanti pada saat kalian udah raise hand dan kalian nanya, nah itu nanti kalian eligible buat dapetin hadiah dari kita gitu. So far menarik apa yang jelasin sama Anti. Mungkin dari Alex ada mau menanggapi nggak, Alex? So far di Cardano kan lagi banyak project nih. Gue sih sebenarnya kalau Cardano kan sebenarnya udah cukup lama ya, dan dari sisi aku sih sebenarnya interested juga ya, ternyata project yang ini tetap terus-menerus diupdate ya. Ada banyak hal-hal baru. Tadi salah satunya yang Midnight ya. Itu yang sebenarnya mungkin untuk kalau dilihat ya, mungkin teman-teman ngelihat kalau project-project lain ada juga yang mirip sama fiturnya ini ya. Cuman kalau kita lihatnya dari skala ini layer 1, sebenarnya ini menurut aku sih cukup hebat ya. Terus diupdate sampai keluarin fitur-fitur yang baru. Nah, sebenarnya kalau dari aku sih nanyanya juga gini sih ya. Mungkin kan kalau Cardano kan lebih ke global ya, Mbak Anti ya. Kalau misalnya nih di Indonesia sendiri tuh challenge atau walaupun partisipasinya kan sebenarnya lebih ke developer side ya. Cuman gimana sih buat let's say buat tim Cardano tuh attract more developer gitu untuk masuk ke projectnya, karena kan sekarang saingannya cukup banyak ya. Kalau aku lihat rata-rata di Indonesia saingan terberat lah, salah satunya misalnya Solana gitu kan. Kalau tahun lalu yang sempat besar juga misalnya ada timnya Near lah. Nah itu buat stay relevant, gimana sih Cardano di Indonesia tuh? Iya, thank you pertanyaannya Alex. Iya, gue juga jadi buat ketika aku jadi I've been Cardano fan girl tuh udah agak lama ya, dari pertama kali awal aku join crypto tuh aku udah one of the first token yang aku beli tuh ada, terus lumayan fangirling lah. Tapi ketika aku mau masuk jadi timnya Cardano, aku mulai realize nih, oh ternyata banyak ya challenges yang harus di tackle. Salah satunya yang kayak lo bilang barusan, emang partisipasi dari community di Indonesia itu masih bisa jauh lebih banyak diimprove lah ya. Tapi itu juga sebagai salah satu bukan dampak ya. Banyak yang bilang, banyak yang merasa kalau misalnya building di Cardano tuh sulit karena memang language kita sulit ya, kita pakai Plutus dan pakai Haskell. Itu salah satu barrier utama for a long time buat orang bangun di Cardano. Jadi kalau misalnya lu bukan orang tech, lo bakal sulit banget buat bangun di Cardano, dan itu pun lo harus punya tim tech yang solid kayak buat bisa bangun dan bisa mengerti how to build a good product di Cardano gitu. Cuman sebenarnya untuk men-tackle itu dari para founding entities Cardano ini udah menggunakan berusaha melakukan banyak effort ya. Misalnya satu melalui
Project Catalyst tadi yang providing funding buat siapapun yang mau bangun di Cardano, dan itu benar-benar decentralized votingnya, siapapun bisa join dan siapapun bisa menang kalau misalnya para ada holder think that it will be beneficial for solving real world cases. Di Indonesia sendiri sebenarnya kalau teman-teman udah ada yang tahu ya, jadi kalau aku sendiri kan dari Emurgo itu salah satu founding entity-nya Cardano. Sebenarnya Indonesia ini adalah salah satu market yang kita lumayan take seriously for a long time untuk edukasi blockchain dan untuk bikin orang-orang tuh lebih banyak jadi developer Cardano dari Indonesia. Jadi salah satu unitnya Emurgo itu namanya Emurgo Academy. Nah, Indonesia ini sebenarnya adalah satu-satunya negara yang kita bikin localization buat course-nya dari Emurgo itu. Jadi course-nya ada yang general sama khusus untuk building di Cardano melalui Haskell dan Protos. So that's actually how serious we are untuk lebih banyak implementasi Cardano di Indonesia. Tapi of course kalau aku pribadi sih, yang perlu kita lakukan untuk tetap stay relevan, dan ini juga butuh bantuan dari teman-teman komunitas juga, adalah sebenarnya balik lagi ke real use cases gitu. Kita harus benar-benar innovate yang itu bisa benar-benar solving real world problem gitu, nggak solving problemnya trader atau because we are a very small niche after all. Gitu sih, dan kita juga mulai nggak sombong lagi ya, udah mulai banyak we're talking a lot about partner chains. Mungkin teman-teman kemarin si Charles sempat bilang soal mau collab sama apa ya kemarin ya, another chain lah ya, mungkin nggak sebut chain lainnya, another chain buat jadi side chainnya Cardano gitu. So ya hopefully with more collaboration. Tadi kayak lo bilang Solana kompetisi segala macam, kalau gue sih mikirnya semua tuh bisa dijadikan kolaborasi sih. Di industri dan di pool yang sekecil ini, kalau kita musuh-musuhan atau menganggap itu seperti ini, kayaknya akan saling decreasing the possibility of collaboration and building together gitu. Right. Maaf. Ya, interesting. Thank you, Anti. Tadi ini cukup interesting ya kalau buat gue satu hal sih, key point ini ya. Menurut gue tadi Emurgo Academy, ini gue ada pertanyaan nih genuine ya. Kalau di Emurgo Academy itu di Indonesia kah atau di global ya, Ti? Global. Global. Itu base-nya di India. I see. Soalnya kan kalau pengalaman gue ya, pribadi, gue kan biasa ngobrol-ngobrol juga nih sama temen sih. Pasti kalau anak-anak Coinex sudah sering lah ngobrol-ngobrol, kita udah pada tahu juga. Dan rata-rata kan gue ngobrol tetap dari sisi finance atau investment point of view lah. Dari sisi market, kita ngeliatin marketnya kayak gimana, koin-koin dan sebagainya. Sedangkan hari ini nih, malam ini, kayaknya kita akan lebih banyak ngomongin di bagian tech side juga nih. Karena kan tadi Anti sempat mention the whole Cardano ecosystem, mungkin nggak whole kali ya, tapi the major functions lah. Nah, di sini yang menurut gue paling interesting adalah Emurgo Academy. Kenapa? Karena gue yakin banyak nih sebenarnya teman-teman yang juga mau belajar kan sebenarnya how to actually build something on top of Cardano. Nah, mungkin Anti ada informasi lebih lanjut nggak yang mau di-share ke teman-teman nih tentang Emurgo Academy? Mungkin how to apply or caranya gimana, atau ada link khusus, atau mungkin teman-teman yang belum join nih ke Telegram or channelnya Cardano itu bisa juga nggak dapat informasi di sana? Bisa banget. Jadi teman-teman kalau mau cari info lebih banyak soal Emurgo Academy bisa masuk ke websitenya ya, Emurgo Academy. I think ada 2 tipe, ada yang free, ada yang paid. Bisa teman-teman explore sendiri tergantung level dari teman-teman udah sejauh mana sih, udah apakah baru mau mulai bener-bener belajar coding, belajar Web3, atau misalnya udah ada some sort of level of understanding, bisa dicek di Emurgo Academy. Lalu sebenarnya salah satu lagi tool yang bisa digunakan
buat teman-teman lebih tahu soal Cardano dan apa sih project-project apa sih yang ada di Cardano, news apa sih terbaru itu adalah lewat Cardano Spot. Jadi Cardano Spot sendiri ini adalah sebuah social platform yang tujuan kita adalah memudahkan teman-teman justru untuk dapat 360 view of apa sih yang terjadi di dalam Cardano ecosystem. Gitu, karena as we know mungkin information soal Cardano ini agak segregated ya di luar sana gitu, kayak spreading all over the place, kayak nggak tahu juga mau cari info di mana sih, misalnya kayak mau cari apa ya, ada nggak sih project Cardano yang jualan ini atau misalnya dia tokenisasi emas apa gitu, it's hard to find a solid information gitu. Dan kalau misalnya nggak mendapatkan informasi yang jelas juga kan pasti ngapain gue bangun di Cardano, untungnya apa gitu, nggak ada kisah case-case yang inspiring gitu. Jadi selain Emurgo Academy yang teman-teman of course bisa go forward ke situ buat cari tahu lebih cari tahu lebih dalam lagi soal courses itu, teman-teman juga bisa cek Cardano Spot yang kita selalu update berita-berita baru khusus what's going on in Cardano ecosystem gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman ini penasaran mungkin sama Midnight prosesnya gimana sih gitu, dan how it will impact ADA price, mungkin itu salah satu hal yang menarik ya buat teman-teman trader juga gitu, karena semakin banyak project, semakin banyak development, of course ngaruh ke price-nya juga ya, Bitcoin paling di antara lain. Cuman ya it will be supporting lah of course gitu. Jadi bisa dicek juga di Cardano Spot. Ini akun yang lagi aku pakai sekarang ini salah satu produknya Emurgo juga selain Emurgo Academy. Yes, thank you Onti. Nah, next mungkin tadi kan kita udah sempat mention juga ya, ada ya misalnya kan how to build on top of the platform, kenapa bisa Cardano misalnya banyak support yang lebih didapatkan dibanding let's say chain lain. Mungkin nanti bisa share kali ini mungkin sama Yaya juga. Kalau altcoin nih let's say atau similar things tuh ada ya yang dalam bentuk utility and nature-nya nih. Gimana sih, apa sih yang menurut kalian nih lagi hype, lagi terkenal sekarang yang bisa kita lihat atau apa sih yang pernah booming produk dari Cardano gitu yang dibuild on top of Cardano yang mungkin udah dari live use-nya atau mungkin teman-teman nggak tahu nih dulu ternyata coin ini ternyata on top of Cardano gitu. Kira-kira apa tuh satu nama yang paling terkenal? Solana. Woi. Nanti aja dong kalau gue ditanya kan bakal Cardano. Enggak, maksudnya nanti kalau Yaya provide yang lain. Iya. Apa ya? Itu tadi sebenarnya banyak banget project-project lucu-lucu di Cardano. Cuman aku juga aware sih kalau misalnya kita emang perlu lebih banyak eksternal publikasi soal ada apa sih yang di dalam Cardano itu. Itu juga salah satu visi-misinya Cardano Spot sebenarnya, buat lebih banyak orang tahu apa yang ada di Cardano. Mungkin beberapa project yang aku bisa share itu ada Andamio ini adalah sebuah project, kalau teman-teman bisa cek ya, mungkin Andamio ini lumayan menarik sih, aku lagi baca-baca juga soal mereka. Itu jadi dia berusaha solve problem how to parties interact gitu. Jadi dia providing trust network yang bisa matching orang dengan certain skill dengan opportunity ya to work. Jadi di back-nya sama treasury and governance right. Jadi semuanya di smart contract soal how to, misalnya freelancer sama institusi how they work together, itu diatur semua di smart contract. Itu lumayan menarik sih, Andamio, aku lagi baca-baca juga. Ada yang menarik sih, mungkin teman-teman yang di sini ada yang developer, kita tuh ada tool juga kan, banyak yang bilang kan susah banget bangun di Cardano. Gue masuk Cardano gue nggak bisa Plutus, nggak bisa Haskell. Sebenarnya ada tool namanya Mesh websitenya mesh.js. Itu dia builder tool yang emang fokusnya buat onboarding new developer ke Cardano. Jadi Mesh tuh semacam open source library yang ngasih alat-alat lah buat teman-teman bisa bangun di apps di Cardano blockchain tanpa harus ngerti Plutus sama blockchain, Plutus sama Haskell.
Gitu tuh mungkin bisa dicek, ada Andamio, ada Mass. Untuk tahu nih sebenarnya paling gampang buat tahu apa aja ada project di Cardano. Token-token Cardano tuh apa aja sih token-token yang micinnya Cardano ya. Itu bisa ke TapTools. Taptools.io. Taptools.io tuh bener-bener ngasih real life data, very transparent what's going on di Cardano ecosystem. Itu tools favorit aku juga sih buat belakangan suka beli koin-koinnya Cardano yang selain EDA ya. Jadi aku suka lihat-lihatnya di Taptools. Mungkin itu sih yang kepikiran right now. Interesting. Kalau Yaya sendiri gimana ya? Pernah coba nggak ya beli micinnya EDA? Nggak pernah dong. Kalau gue sih selalu EDA aja karena gue belum berani. Bukan belum berani sih, lebih tepatnya kayak kalau mau main micin tuh kayak takut banget gitu loh. Jadi cuma ya beli EDA doang dari dulu EDA gitu. I see. No. Iya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ada beberapa sih aku nggak ngasih rekomendasi. Cuman kalau kalian buka Taptools, misalnya tuh ada beberapa koin yang minggu ini bahkan naik 80%. Ada kemarin lumayan aku dapet. Cuman ya lihat sendiri lah. Kayaknya di koin X tuh ada I will check. Kayaknya ada tokennya ada tools sih. Kalau kita sebenarnya ada tools yang buat lihat satu deretan micin di ada ekosistem. Iya itu aku suka banget sih. Itu fitur kalian yang itu aku suka banget. Kayak betul bisa buat temen. Tapi maksudnya yang belum bisa ya. Tadi pakai Taptools juga aku lumayan lihat kayaknya oke juga nih, bisa nih dipakai buat teman-teman ngelihat filter lah ibaratnya filternya. Soalnya ya sekarang koin ada banyak banget, nggak mungkin kita ikutin satu persatu. Ya mungkin aja sih, tapi ya I'm just not the guy lah, kalau satu capek banget kayaknya. Right. Ini ada di hold on, di CoinEx nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. Ada 10 koin yang on top of Cardano nih, salah satunya API 3, Ergo, Snack, Choti, Minswap. Ini kalau yang paling gedenya sih ya ini Chainlink ya sebenarnya. Dari Cardano juga nih tuh. Iya. Ya itu deh. Aku lagi juga suka sih explore koin-koinnya Cardano. Soalnya karena kita deket sama ekosistemnya, so we actually know what they're building kan. Kadang kita invest di sesuatu yang bahkan kita nggak tahu itu apa. Kena FOMO, so karena udah deket sama ekosistemnya dan the projects are very open, jadi lebih pede sih mau invest karena benar-benar tahu yang mereka building tuh apa. I see. Terus kan udah bahas tuh soal koin-koin micin juga kan yang ada di Cardano. Nah, terus kalau dari aku sih aku mau nanya nih, kira-kira kedepannya nih kayak dari Cardano Spot sendiri itu tuh planningnya mau gimana sih? Karena kan kalau Cardano tadi udah jelasin kan kayak gimana sih Cardano in general, and then you are part of Cardano. Cardano Spot is part of Cardano. Nah mungkin bisa nggak dijelasin ke teman-teman sekalian kayak mungkin kedepannya Cardano Spot itu tuh kayak gimana sih, itu nanti kedepannya mau gimana gitu. Iya, jadi buat share sedikit sama teman-teman, tadi aku udah cerita ya Cardano Spot tuh punya visi misi lah buat lebih mengedukasi orang, baik itu within the Cardano ecosystem dan outside soal apa sih yang terjadi, dan juga menjadi sarana buat individu saling berinteraksi dan juga bisa berinteraksi dengan project-project yang building di Cardano. Sebenarnya banyak banget fitur yang lagi kita kembangkan. Kemarin kita udah bisa bulan Desember kemarin kita udah bisa connecting wallet. Kedepannya kita juga akan bikin jadi kalau misalnya kalian follow Cardano Spot Twitter, kita tuh rutin bikin space juga sama project-project di Cardano. Mungkin teman-teman yang tertarik buat tahu lebih dalam lagi bisa ngobrol langsung sama
founder-founder project bisa follow Twitter kita buat lebih terus terupdate ya sama what's going on. BLWPD juga investasinya ada gitu. Kedepannya hopefully aku sih lagi fokusnya ke bahasa Inggrisnya solid memperkuat platformnya lah ya, produknya gitu, karena memang banyak banget input dari community, tambahin ini tambah itu bisa bounty langsung misalnya di Cardano Spot, terus bisa ada community management di Cardano Spot, bisa macam-macam, kita tambahin pelan-pelan lah pokoknya, karena Cardano Spotnya juga request dari community. Kita akan terus menambah fitur sesuai dengan request community juga. Kayak sekarang kita bisa live stream di Cardano Spot. Jadi next time mungkin kita bisa pakai video ya. Kalau ama dari Cardano. Seru juga tuh kayaknya tuh. Seru tuh. Kalau ama bisa pakai video seru ya Lex ya. Iya. Lex kayak ada mukanya. Ya nggak bisa santai-santai pakai kaos, kita nggak bisa kayak obrol kalau video. Iya, gue lagi pakai kaos santai. Sama. Aku juga. Orang itu mah gak ada yang pakai kemeja ya. Iya. Ya, hopefully kita bisa terus improve, terutama di quality of article, karena kita sangat fokus ya di providing content. Cardano adalah chain yang sangat mementingkan research, mementingkan peer reviewed dalam mendesain dan membangun sesuatu. Jadi itu juga semangatnya Cardano Spot buat terus memprovide artikel-artikel yang reliable buat teman-teman bisa memutuskan ada oke nih kayaknya, emang oke ya gitu. Mantap. Mungkin pertanyaan agak general sih, Ti. Cuman kayak gue tuh mikir, let's say buat teman-teman di sini kan pasti lebih, kalau gue rasa mayoritas dari kita lebih masuknya ke investingnya. Gue agak doubt sih kalau dari kita di sini, let's say ya ada yang affiliate developer, tapi kalau gue salah mungkin boleh aja langsung di komen aja. Nah, in any case, gue sebagai salah satu investor juga kan, gue pasti lebih lihat ya, kayak misalnya let's say Cardano gue bandingin dengan the mother nature-nya lah, Ethereum gitu. Of course, and then the other mungkin kayak tadi Solana. Dari tiga ini deh, let's say. Mungkin boleh kali, Ti. Kalau dari sisi developer, kenapa kita mau choose Cardano? Of course, kalau negatifnya kan kita dulu udah sempat jelasin ya. Language-nya berbeda. Juga udah kasih tahu kalau kita bisa pakai building tools-nya tadi. Dan juga kita bisa pakai a lot of things yang memudahkan dari weakness-nya. Cuman dari sisi strength nih mungkin, Anti, belum di-share juga nih. Kenapa developer tuh pilih Cardano? Jadi kan semakin banyak developer pilih, semakin banyak project yang lahir dari Cardano, ekosistemnya semakin maju berarti kan. Nah di sini kan dari sisi investor kita lihat semakin banyak use case-nya, berarti hopefully korelasi dengan price action-nya tuh menjadi positif. Nah mungkin bisa nih di-share juga nih strength-nya dari Cardano tuh apa? Ya, oke. Mungkin aku akan jawab sesuai pengetahuanku ya, dan apa yang aku tahu selama ini. Dari Cardano sendiri tuh kita kan menggunakan proof of stake. Itu juga bahkan salah satu hal yang kita duluan. Baru setelah itu Ethereum catch up. So we are thinking about our technology and security itu very. Kenapa kok susah bangun di Cardano? Karena memang kita sangat fokus ke security and project-project yang bangun di Cardano itu emang project-project yang emang committed to create a good product, gitu sih. Dan kenapa kok harus bangun di Cardano juga, karena kita, as I said, sebelumnya kita memang sangat kurang sekali ya, kita bisa multi chain sama chain lain, it's hard to develop. Cuman kita mulai fokus ke gimana caranya kita bisa building through partner chain gitu. Jadi ya worth to try lah buat dilihat dan ditilik gitu. Kalau misalnya, dan sebenarnya salah satu hal lagi yang bikin aku sayang banget sama community itu sangat suportif. Itu mungkin yang nggak
aku temukan di chain lainnya gitu. Kayak kalau misalnya kamu orang baru dan kamu masuk ke komunitas Cardano and you want to build something, the community is always ready to help you gitu. Misalnya kamu butuh apa, what you don't understand. Kayak it's a very inclusive, exclusive and inclusive in the same time gitu. We're trying to be better lah soal gimana caranya kita bisa lebih inklusif lagi sama orang-orang baru. I see. Nice. Mungkin gue tambahin satu kali ya. Menurut gue kalau kita lawannya Ethereum pasti dari sisi gas fee ya. Kalau Cardano jauh lebih murah dan lebih sustainable lah. Kadang-kadang kalau Ethereum tuh pengalaman gue ngobrol-ngobrol sama developer itu proyek kata-kata mereka tuh apa ya? Gue cuplik kayak project sultan lah ibaratnya, yang backingannya udah gede dulu. Jadi kalau misalnya project kalau dulu ini kita ngomongin tahun 2024 ya. Kalau dulu kan Ethereum banyak yang lahir project ya, micinan juga banyak gitu, karena saat itu gas fees-nya masih tergolong acceptable. Kalau sekarang mungkin sekali transaksi $20 kan nggak masuk akal gitu. Iya, itu lumayan. Itu something yang ya it's the problem that we all know ya sebenarnya itu dari itu. Cuman ya of course kalau gas fee of course like Cardano way lower, and hopefully itu juga bisa jadi salah satu poin ya buat teman-teman choose Cardano. Cuman ya ya on top of that ya nggak tahu sih Ethereum gimana tuh ya gitu. boleh mungkin selain dari sisi credibility juga kali ya, kan waktu visi dan misinya agak berbeda ya between let's say Solana, Cardano dan juga Ethereum. Nah, tinggal teman-teman developer nih lebih masuknya ke visi misi yang mana nih, lebih sepandang sama siapa gitu kan. Oke. Next dari Yaya nih, mungkin ya ada pertanyaan nggak nih ya, atau apa nih ya nextnya nih? Ini yang nanya dari orang-orang, aku lagi lihat. Iya, tapi kalau dari aku sih paling pengen tahu sih, terutama di Indonesia ya, Ti ya, pastikan ada komunitinya juga dong, gitu kan. Terus kira-kira aktivitasnya buat di komuniti Cardano sendiri tuh ada yang bisa digabung nggak sih, gimana, atau activity atau project apa mungkin nanti bisa digabung di aktivitasnya Cardano. Teman-teman yang mungkin tertarik buat engage sama komunitas Cardano di Indonesia bisa join ke Telegram grupnya sih yang paling aktif, ada di namanya komunitas Cardano Indonesia. Itu teman-teman di sana ada Fanny, ada Andreas, ada Charbel, ada Ivan. Sudah bertahun-tahun membangun komunitas Cardano di Indo gitu. Jadi teman-teman bisa join ke sana, dan sering banget teman-teman dari komunitas Cardano Indonesia tuh bikin event juga, kayak baik itu workshop, community ecosystem update mungkin yang lebih deep ya. Biasanya mereka akan dig deep ke salah satu project gitu, dan bahkan mengundang founder dari projectnya itu sendiri. Itu bisa jadi a good start buat teman-teman cari tahu dan lebih engage lagi sama komunitas Cardano Indo. Kalau soal project, kita di Indonesia setahuku tuh ada Gimbal Labs Indonesia. Itu juga community yang membantu buat orang bisa onboard developers masuk ke Indo. Balik lagi masih ke sisi tech sih lebih ya. Dan kemarin aku ngelihat submission buat project Catalyst juga lumayan seneng sih, udah mulai banyak project dari Indo walaupun belum sebanyak yang kita inginkan. Ada yang propose project soal carbon tracking, ada yang propose soal bikin railfi di Bali, buat peer to peer, trying to solve real world problem gitu. Jadi hopefully tahun depan kita ngobrol udah lebih banyak ya project Cardano di Indo, dan dari mudah-mudahan juga dari segi R&D-nya Cardano juga cepat buat keep up sama apa yang diminta sama yang dibutuhkan dan diminta sama komunitas Indonesia gitu. Oh, sama kita bakal ada offline di Jakarta. Boleh bilang nggak aku? Boleh. Tanggal 24 Februari di Jakarta. Nanti detail dan segala macamnya menyusul. Tapi itu
rencananya mau bikin semacam community gathering sih, sama biar dengar juga langsung dari teman-teman Cardano Indonesia, feedback dan kritik saran bisa ngobrol langsung nanti gitu. Nah, seru banget tuh. Itu di mana tuh? Di Jakarta? Di Jakarta. Oh, tuh buat teman-teman tuh yang di Jakarta, teman-teman Coinex boleh datang juga nggak, Ti? Nggak boleh. Boleh. Wah, teman-teman Coinex ternyata belum boleh ya. Harus minta izin ke Anti dulu. Boleh nanti ini sebenarnya invite only sih, cuman buat komunitas CoinX apa yang enggak. Nah, tuh dengar tuh teman-teman ya, luar biasa sekali kan. Jadi langsung Mantap. aja join juga tuh ke komunitasnya Cardano Spot, sama Anti juga bisa join tanggal 24. Tempat belum ditentukan tapi ya. Tempatnya rahasia dulu nanti Oh, rahasia dong. paling di Jaksel sih, Jakarta Ada Selatan. ada ini nggak, biasa kan kalau anak-anak Indonesia ya langsung aja lah geprek, ada sesuatunya nggak, Ti? Tambahan gitu. Ada aku, nggak ada. Waduh. Kita ada pasti bagi-bagi merch, bagi-bagi reward, quiz gitu. Nah. Ya, seruan aja lah, ada. Minum bareng, makan bareng, seru-seruan lah. Oh, berarti gratis makanan, gratis minuman, gratis merch, dapat duit juga. Lengkap ya. Kita juga nanti di event di Jakarta itu bakal ngerilis sesuatu yang namanya proof of onboarding gitu. Jadi itu salah satu inovasi juga dari Emurgo buat memudahkan orang masuk ke ekosistem Cardano. Cuman nanti apa itu nanti rasakan sendirilah kalau datang apa itu proof of onboarding. Mantap. Alright. Nah, ini kita udah masuk halfway the line. Udah ada banyak juga nih kayaknya pertanyaan dari teman-teman. Mungkin 1-2 kita ambil. Ya, udah di filter, kita bantu filter dulu kali. BTW ini ada hadiahnya ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh nanya, boleh banget di invite buat nanya. Mungkin ya, sorry gue lupa lagi ya. Ini hadiahnya kayak gimana ya? Mungkin jadi buat hadiahnya kita ada total $200. Nah, $100 akan buat 5 orang penanya terbaik. Jadi aku nanti akan milih sih dari teman-temannya udah ada request juga, kebetulan ada 11 yang udah request mau speak. Terus aku juga lagi cek-cek di komen. Nah, nanti paling aku akan buka buat 5 orang yang makanannya bisa nanya ke Anti, and then akan dapat eligible buat $200 $100 untuk 5 penanya. Yang $100 lagi itu adalah buat teman-teman yang udah ikut dari awal sampai akhir. Jadi kalau kalian nggak ikut dari awal sampai akhir ya nggak dapet. Iya. Gitu. Seneng dia tuh yang dari awal. Oke, mari kita buka ya. Ada satu nih udah gue approve, jadi silahkan ke Joseph ditanya, sisanya nanti saya akan buka lagi habis ini. Tanyanya by mic atau by apa ya? Live. Nah teman-teman jangan malu-malu, langsung aja. Halo Kak. Halo ya, bro. Thank you ya udah dikasih kesempatan. Kebetulan aku mau nanya nih ke Cardano Spot. Nah Kak, di Cardano Spot kan sekarang kan kita tahu kan platform media sosial itu kan banyak banget Kak. Kayak ada Twitter, Instagram. Jadi kan sedangkan kayak Cardano Spot ini kan berbasis blockchain. Sedangkan banyak pengguna ini yang belum mengerti tentang blockchain gitu. Jadi dari Cardano Spot sendiri gimana caranya supaya awareness orang-orang masyarakat ini untuk pelan-pelan berpindah ke Cardano Spot gitu. Itu aja sih dari saya. Karena kan kalaupun saya sih tantangan utamanya sekarang gimana ngebawa orang-orang yang lama ini ke sesuatu yang baru gitu Kak, menurut saya. Bener banget. Hai Joseph, senang banget ketemu di sini juga lagi. Terima kasih pertanyaannya. Aku jawab langsung ya? Boleh, silakan. Thank you bro Joseph. Good question. Iya, jadi memang buat Cardano Spot sendiri sekarang ini kita memang berfokusnya untuk masih ke internal Cardano sebenarnya. Jadi
bahkan belum semua project itu karena itu sekarang ada sekitar I would say 250-an project yang udah live going on, dan ada ribuan yang masih masih building gitu. Jadi kita sekarang nih masih memperkuat dulu onboarding project buat menggunakan Cardano. Kenapa? Karena semakin banyak project yang aktif mengupdate informasinya, mengupdate community-nya di Cardano Spot, itu juga Cardano Spot akan semakin useful buat orang-orang baru yang ingin melihat what's going on di Cardano ecosystem. Emang kita nggak akan aku pribadi mungkin dimarahin produkku ya ngomong gini, cuman aku pribadi nggak merasa kita mencoba bersaing dengan TikTok atau big tech social media lainnya, karena memang tujuannya udah beda. Cardano Spot visi misinya adalah mengedukasi dan menjadi tempat engage buat orang-orang yang ingin tahu lebih banyak dan ingin berkontribusi ke Cardano ecosystem. So we are focusing on that too. We are trying to onboard our internal community first buat masuk ke Cardano Spot, buat mengeksploitasi dan menjadi kontributor juga di dalam platform kita, gitu sih Joseph. Nanti kalau kedepannya kita sudah strong internally, mungkin baru kita akan ngomong soal gimana caranya kita expand keluar menjadi social media mainstream. So I don't think itu akan menjadi itu sih mungkin agak jadinya akan sedikit melenceng ya dari visi misinya Cardano Spot buat mengedukasi dan menjadi tempat berkolaborasi gitu. Cuman thank you banget pertanyaannya. Mungkin itu sih jawaban aku. Iya Kak, iya. Oke, makasih banyak Kak ya. Thank you Joseph. Mari kita pilih yang lain sambil aku baca-baca. Banyak banget ya soalnya ya. Hadiahnya soalnya $25. Gede ya soalnya $20. Lumayan. Lumayan guys. Sebentar ya, saya harus baca dulu nih komen-komen. Ini Rabu. Ini buat banyak, iya maksudnya buat banyak beberapa company mungkin tanggal tua kali yang gajiannya tanggal 29 nih, tanggal tuanya tua sekali nih. Jangan nanya pakai second account ya Alex ya. Waduh. Kan kalau pakai suara nggak bisa. Bentar, voice changer dulu ya. Ya voice changer. Oke, bentar, gue baca banyak banget ya guys, kebetulan jadi kayak aduh. Aku udah scroll terus ini. Oke, wait, ini ada dari, gue cari dulu di request ya, dia request apa kagak nih. Oke, dari Mas. Nanti gue bacain kali ya, gue bacain pertanyaannya juga, tapi yang bersangkutan juga harus nanyanya sesuai dengan yang dia ini ya, yang dia tanya. Jadi tadi username-nya aja ya. Oke, Christian. Udah gue buka untuk dia. Jadi tadi dia ada nanya tentang Cardano, cara Cardano Spot sih, dan itu udah aku buka untuk speakernya. Jadi Mas Kris bisa mulai nanya ke Mbak Anti. Oke Kak, terima kasih. Nah, ini aku mau nanya ini aja sih. Itu kan Cardano Spot itu kan semacam platform Web3. Nah, kira-kira untuk bisa buat kayak berpengalaman bersosial media yang aman dan juga positif itu untuk komunitas dari Cardano sendiri itu gimana tuh Kak? Misalkan kita mau berbagi konten atau berinteraksi dan berbagi konten itu sendiri gimana tuh Kak? yang aman gitu ya Chris ya. Iya betul. Thank you pertanyaannya. Aku jawab langsung ya. Jadi memang kalau di Cardano Spot itu sendiri ada satu section yang semua orang tuh bisa ngepost. Jadi mungkin kayak Reddit-nya gitu ya. Itu adalah community hub. Community hub itu everybody can post, bisa share ideas, bisa share meme, dan gak jarang juga yang share selfie jorok kadang-kadang. Itu nggak tahu ya kenapa ya ngepost itu di Cardano Spot gitu, mungkin biar ada ngepam. Cuman kita ada sistem moderasi sendiri juga. Jadi misalnya akun postingan-postingan yang mungkin sifatnya
NSFW atau tidak relevan dengan Cardano atau sifatnya menimbulkan FAT segala macam, kita ada sistem moderasinya sih Chris, jadi jangan khawatir. Untuk news artikel, karena memang news artikel itu adalah sesuatu hal yang sangat kita take very seriously, nggak semua orang bisa ngepost di situ, cuma verified writer aja yang bisa nulis di our news section gitu kan. Ini juga open, aku selalu open invitation sih buat di setiap event gini, siapa teman-teman yang mungkin suka baik itu soal Cardano maupun Web3 in general, kayak we are very open buat kalian yang emang serius mau kasih materi-materi yang berkualitas buat dibaca sama para pembaca di Cardano Spot gitu. Dan mungkin aku mau share juga ke depannya itu kita bakal ada bikin sistem semacam content ownership, jadi kalian bisa start earning from your post. Jadi from your engagement, dari misalnya ada yang nge-like post kalian, ada yang kalian nge-post terus engagementnya bagus, you can actually earn from it. Itu salah satu di roadmap kita tahun ini. So that's quite exciting sih. Aku nggak sabar mau nge-post terus dan dapat token. Itu juga kita agak lemot, bukan lemot maksudnya, belum keluar juga kan. Kita try to make the system very strong biar nggak di break sama orang. Thank you Chris pertanyaannya. Mulai coba posting-posting ya di Cardano Spot. Siap Kak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, next. Coba scroll dulu lagi. Aku mau jawab si ambasador itu sih, boleh nggak ya? Boleh, panggil aja namanya mungkin biar dia bisa raise hand. Pertanyaan namanya Love You. Boleh. Sayang sekali ya. Love You nggak ada ya? Oke. Ada nggak tadi? Nggak ada ya. Angkat. Ada nih Love You listener. Coba di request bro atau sis. Ya itu Love You request. Ya. Itu dulu aja ya. Halo malam brother. Saya ingin bertanya program pembukaan ambasador. Jika ada, gimana cara joinnya? Terima kasih. Makasih Love You. Aku kira kamu cewek. Iya, jadi teman-teman di Cardano Spot itu sekarang memang belum termonetize, tapi kita ada namanya referral friend ya. Jadi kalau kalian bikin akun di Spot itu kalian bisa lihat berapa banyak orang yang yang masuk ke Cardano Spot pakai apa istilahnya invite link pakai. Sekarang ini kita belum buka pendaftaran yang kayak benar-benar ada programnya, cuman sebenarnya bawah tangan kita tuh selalu ada beberapa yang emang work as our ambassador, yang mana adalah dari link mereka tuh kita track, jadi semakin banyak orang yang masuk lewat invite link kalian juga bisa earn EDA dari how much is it. Misalnya kayak berapa orang yang di-invite, nanti kalian bisa earn berapa. Itu ada programnya, cuman memang belum kita announce gitu. Kita masih a trial, cuman ini aku juga invite teman-teman yang di sini, misalnya kalian mau ikut program ambasador ini, mungkin bisa gimana kontaknya? Bisa kontak aku di Telegram aja mungkin ya, kita coba ngobrol private dulu, karena memang buat form yang buat orang apply-nya belum ada, karena ini memang benar-benar person to person, karena kita cari people that we can trust to test this program. Jadi teman-teman mungkin yang rasa temannya banyak atau kalian pengen banyak orang baca soal Cardano, bisa kontak aku ya. Nanti kita bisa set gimana teman-teman jadi ambasadornya Cardano Spot. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak. Sebentar. Bentar, tadi ada yang komen juga, Kak mau nanya, itu mau dijawab gak tuh? Aku baca. Eh, Nanti deh yang milih deh sekarang deh, ntar gue tinggal itu, apa, open. Bentar ya, aku lihat-lihat ya. Mm-mm. Dari Ivan deh. Duh, Ivan selalu bertanya dan selalu bagus pertanyaannya. Jadi gimana nggak? Jadi, Yang soal ini, soal apakah Cardano Spot tuh full inisiasi dari Cardano Foundation? Aku mau oke, jawab. gue proof ya, Ivan. Oke, silakan. Halo, Jelas halo. nggak suara gua? Nggak dengar. Jelas dong. Halo Tia, gua mau nanya nih, gua juga baru ngeh sih kalau Cardano ini official gitu ya dari Emurgo atau foundation ya? Mungkin diklarifikasi, berarti in-house dong ya? Atau ada tim khususnya? Jadi kemarin itu gua nonton Coin Biro, gua baru kayak di-mention juga Cardano Spot. Jadi awalnya gue pikir itu kayak project sendiri, ternyata in-house ya. Lalu timnya itu maksudnya apa memang kayak ya memang kerja di Cardano Foundation atau di Emurgo ya gitu. Yang kedua, spill gaming dong, karena kan di Cardano juga ada game yang seru. Siapa tahu ada yang tahu gitu. Ada yang suka nge-game teman-teman. Thank you. Oke, terima kasih Ivan pertanyaannya dan terima kasih memberikanku ruang buat mengklarifikasi. Jadi Cardano Spot ini memang project in-house ya. Jadi mungkin aku balik sedikit zoom out. Di Cardano blockchain itu ada 3 founding entity, ada 3 entitas yang menemukan Cardano, yaitu ada input output global, itu research and development untuk Cardano, di sana kepalanya si Bapak Charles sendiri. Lalu ada Emurgo. Emurgo itu didirikan oleh Ken Kodama yang juga adalah co-foundernya Cardano. Kita lebih fokus ke partnership, komersialisasi dan juga implementasi dari teknologi Cardano yang udah dibikin sama si input output. Lalu juga ada Cardano Foundation yang lebih ngurusin soal governance. Nah, Cardano Spot ini sendiri adalah produk resminya dari Emurgo gitu. Jadi kita emang kolaborasi banyak sama Cardano Foundation. Kayak misalnya kita bikin Cardano Summit bareng, terus kita sering sponsor and collaborating in creating online and offline event together. Buat Project Catalyst juga Emurgo dan Cardano Foundation tektokan lumayan intens dalam pelaksanaannya. Untuk menjawab tanya Ivan, Cardano Spot adalah memang produk house dari Cardano, timnya adalah tim-tim dari Emurgo begitu. Dan tapi kita cross partnership juga sama input output dan juga Cardano Foundation begitu. Ivan, games ya, aduh gue nggak main game, cuman yang kemarin aku invest di tokennya sih ada Cornucopias ya, mungkin bisa dicek Cornucopias namanya gamenya. Main nggak? Dia Iya, bagus banget sih gambarnya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang suka nge-game boleh dilihat-lihat. Keren sih, Cornucopias lumayan sih. Aku juga lumayan amazed. Coba dicek, NFT-nya juga lucu-lucu. Thank you. Thank you. Oke. Last
Religion. Nanti monggo dipilih nanti Lagi saya. um, tunggu ya. Gaming exposure untuk menjaring developer lokal. Ada yang nanya masa depannya Reku. Woi, ini koin jangan nanya lain dong. Beda exchange ya. Salah kamar ini. Wah, gimana nih? Tapi ini jujur ya Alex, aku sejak datang ke event offline kalian, aku sekarang pakai CoinX. Wah, gitu dong. Coba dulu, cek dulu koin ini satu Reku itu. Salah pencet lagi ntar. Aku suka banget sih, aku suka color tone-nya, aku suka very intuitive, aku suka banget sih. Ini nggak di endorse ya guys. Wah, thank you guys, thank you. Iya, dan banyak koin lucu-lucu juga. Lucu-lucu tapi itu bisa dipercaya. Jadi aku suka. Salah satunya koin ini dong, dari Cardano ekosistem dong. Kita ada 10 loh. Coba teman-teman ke CoinX terus di filter lihat-lihat koinnya Cardano lucu-lucu. Ada yang naik lumayan gede tuh minggu ini. Bentar ya, aku satu lagi ya, WW. Ini mungkin ini aja ya soal aku balik ke developer lagi nih. Ada yang nanya soal tunggu menghilang. Apakah ada exposure khusus untuk menjadi developer lokal sejak event apa yang akan dilaksanakan? Mungkin itu kali ya si Pak Parto. Aku punya beberapa inisiasi kita tahun yang akan terjadi tahun ini soal menjaring developer lokal. Pak Parto masih ada nggak? Pak Parto is back, ada. Sudah saya approve. Boleh. Langsung bertanya. Halo. Kayaknya Mas Parto udah saya buka deh. Boleh Mas? Tanya Mas. Halo Min, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Ada satu lagi ya Min. Saya dulu kan pernah tergabung di satu tim itu ikut di hackathon-nya Polygon gitu. Di sana itu ketika mengajukan suatu produk itu ditanya detail anggaran dananya gitu. Terus semisal teman-teman mau ngajuin project NFT di Cardano gitu, apakah nanti akan diwawancara sedetail itu gitu. Terima kasih. Terima kasih Parto. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau bikin project sendiri aja, nggak perlu interview ya, karena semua orang bisa build di Cardano gitu. Misalnya mau bikin project apapun juga bisa dibikin aja. Cuman kalau misalnya pertanyaannya Mas Parto lebih ke funding, iya betul. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk bisa dapat mengajukan project agar mendapatkan funding di Cardano ekosistem. Yang paling umum tuh ya melalui project Catalyst. Di project Catalyst itu memang juga teman-teman harus menjabarkan berapa banyak berapa banyak funding yang teman-teman minta, dan itu harus ada justifikasinya juga mau di-spend untuk apa aja dan gimana caranya project itu secara bisnis bisa sustain. Itu ya bisnis plan pada umumnya lah ya. Saya rasa di setiap apapun bisnis plan yang requesting some sort of funding atau investasi pasti harus bikin seperti itu. Salah satu cara lain juga sebenarnya Emurgo tuh juga punya namanya Emurgo Venture. Itu juga visinya Emurgo tuh juga bisa melalui, kalau misalnya Project Catalyst nggak lolos, bisa juga mengajukan melalui Emurgo Venture gitu.
itu juga pasti akan diminta business plan sih. Cuman we are very open. Kalau misalnya, pokoknya kuncinya adalah real world solution, real world use case. Itu adalah something yang kita very interested tahun ini, dan kita sangat open untuk give funding buat project-project yang memang berfokus dan berkomitmen di sana. Begitu Mas Parto. Jadi bisa tuh yang dulu dikasih ke Polygon di recycle, taruh Cardano. Kasih. Soalnya kata temen di Discord itu jaringan yang udah besar kayak Cardano atau Polkadot atau Algorand itu katanya terkenal pelit gitu, Min. Kemarin itu ketua tim saya itu dapatnya di jaringan yang nggak terlalu terkenal gitu. Padahal fundingnya dikit gitu. Iya, fundingnya Cardano lumayan besar sih. Tadi aku mention ya bisa sampai up to 50 juta EDA. Kalau pelit mungkin nggak pelit, mungkin harus lebih lain lagi sama objektifnya gitu. Mungkin pasti kan kita maunya fundingnya project-project yang emang lagi sesuai dengan objektif atau kepentingan kita di quarter itu atau di tahun itu ya gitu. Jadi mungkin bisa dikit biar lebih adjustingnya lebih oke, jadi lebih besar kemungkinannya buat dapat grant gitu. Kalau mau tanya nanti aku Mas Parto misalnya mau tanya requirement atau apa-apa, I will be happy to answer lebih detail atau bahkan konekin Mas Parto ke pihak-pihak yang emang ngurusin funding. Siap, terima kasih Kak. Soalnya ini Indonesia saingannya banyak sekarang. Vietnam sama Filipina udah maju juga ini. Betul, kita jujur aku ngerasa kita agak ketinggalan sih, jauh lebih ketinggalan dibandingin Vietnam ya, dan Filipina juga udah mulai catching up. Makanya tahun ini pengen lebih agresif lagi sih. Kita mau bikin banyak inisiatif di kampus, bikin hackathon macam di Indonesia. Mau nggak mau emang kita harus full on team ya, biar kita nggak kalah sama negara-negara sebelah. Thank you Mas Parto. Thank you Mas Parto. Sudah bertanya. Oke, sudah di penghujung acara. Kira-kira dari Anti atau dari Alex sudah mau nambahin nggak? Halo. Halo. Iya, sebenarnya dari gue sih udah clear ya. Ada pertanyaan-pertanyaan lain yang menarik juga nih menurut gue. Cuman kayaknya untuk next session nih pas kita ada acara yang offline nih bisa langsung kali ditanyain ke Anti kali begitu ya. Bisa kan enak kalau memojokkan, enak in real life ya. Betul. Justru yang lebih susah lagi, lebih luar biasa lagi pertanyaan. Tapi kalau nanya ke gue yang gampang-gampang aja. Iya. Nanti yang di acara bulan Februari itu juga ada beberapa high level ya, dari Emurgo datang, ada C-levels datang. Jadi would be a very good place buat bertanya secara langsung lah. Mungkin apa sih how Cardano try to stay relevant segala macam, mungkin lebih ditanyakan ke our boss, para C-levelnya Emurgo dan Cardano Foundation. Mungkin jawabannya akan jauh lebih inspiring. Jadi ditunggu ya detailnya teman-teman. Oke, kalau dari gue sih itu aja ya. Sebelum di close, gue juga mau say thank you ya. Udah ada di sini pada malam hari ini. Gue lihat familiar faces, familiar names juga. Mungkin gue nggak bisa mention satu-satu. Nih ada Mas Galih juga nih dari tim Coinex. Thank you Mas Galih. Ada yang gue kenal nih, ada Crypto Sundays juga. Sempet nanya juga nih, halo bro. Ini juga ada Bro Jotski nih. Biasa sekali, kita baru ngobrol-ngobrol bro last minggu lalu. Apa kabar malam ini nih bro? Dan thank you buat teman-teman yang lainnya nggak bisa gue sebut satu-satu. Selamat malam semuanya.
Oke, selamat malam semua. Oke, by the way, buat teman-teman yang di sini, yang kalian ikut ama ini dari awal sampai akhir, boleh DM di Twitter, DM Mimin. Habis itu yang menang tadi 5 orang, ada Lucia Chun, Christian Brian, Love You, Aset Ivan, sama Mas Parto. Itu juga boleh DM di Twitter untuk ngeklaim hadiahnya ya. Tapi yang menang pertanyaan tentunya nggak dapet yang airdrop box ya guys ya. Gitu. Kalau dari aku juga udah cukup. Terima kasih semua sudah nemenin nih ngobrol-ngobrol bareng Anti, bareng Alex, bareng aku juga. Terima kasih udah ngeramein, terima kasih udah menyediakan waktunya juga. And then so far itu aja dari aku. Mungkin dari Anti ada sepatah dua patah kata nggak Tis sebelum aku tutup? Itu aja sih. Senang banget bisa share soal Cardano ekosistem ke teman-teman CoinX. Mudah-mudahan inspiring ya, dan lebih banyak trading ada lagi di CoinX mungkin biar KPI ya hit. Looking forward for future collaboration juga. Mungkin kita bisa bikin event yang lebih besar ke depannya bareng-bareng. Pokoknya happy to be here. Senang banget komunitasnya CoinX, sangat friendly dan pinter-pinter juga. Oke, thank you everyone. Terima kasih semua. Oke, aku tutup ya. Pokoknya yang ikut dari awal sampai akhir jangan lupa DM di Twitter. Yang menang tadi yang nanya 5 itu juga jangan lupa DM. Jadi CoinX itu ya aja dari guys, aku. main CoinX ya, jangan DM jangan Mimin ya, salah. jangan DM di Telegram atau DM Anti ya. Atau DM Alex juga jangan. Jangan aja. Ada ya, apa-apa. CoinX. DM Twitternya CoinX ya guys. Sip, thank you. Malam Oke, semuanya. thank you everyone. Bye. Bye-bye.